Kamu kenapa sih dari tadi diam terus? Gak apa-apa. Oh, gak apa-apa. Kamu mau makan apa? Terserah. Terserah. Nasi goreng mau gak? Enggak, aku gak suka nasi goreng. Nasi padang? Duh, gak suka. Terus apa dong? Ya udah terserah. Sering gak sih kalian ngalamin kayak gitu? Waktu lagi jalan sama pasangan, terus waktu ceweknya ditanya, kamu mau makan apa? Jawabannya terserah. Tapi waktu kita ngasih pilihan, dia nggak mau. Terus waktu tiba-tiba di tengah jalan perempuan ngambek, si laki-lakinya nggak tahu karena apa perempuan itu ngambek. Terus waktu ditanya, katanya jawabannya nggak apa-apa. Aneh kan? Laki-laki juga ngerasa bingung, itu sebenarnya perempuan kenapa? Dan si perempuan juga nggak mau menjelaskan dia kenapa. Akhirnya tidak ada penjelasan kenapa dan harus bagaimana bersikap. Mungkin masalah-masalah kecil seperti ini bisa menjadikan pertengkaran di antara mereka. Dan perempuan seringkali merasa bahwa laki-laki itu nggak peka. Sebaliknya, laki-laki juga merasa bahwa perempuan itu terlalu mudah bawa perasaan di segala situasi dan tidak menjelaskan apapun. Nah, sebenarnya perbedaan dalam komunikasi di antara laki-laki dan perempuan, baik itu miskomunikasi, kemudian mispersepsi, dan bahkan sampai menimbulkan pertengkaran, ini disebabkan karena kedua belah pihak tidak saling mengetahui dan juga memahami satu sama lain. Oke, di sini kita akan membahas fenomena ini lebih jauh lagi kenapa bisa terjadi seperti itu. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini terlebih dahulu. Dan jika teman-teman merasa ini bermanfaat, silahkan bagikan di semua platform media sosial. Pernah kepikiran nggak? Mungkin secara gender, laki-laki dan perempuan itu setara. Tapi secara genetika, laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan yang mendasar. Dan itu adalah penyebab dari salah konsepsi atau miskomunikasi di antara mereka berdua, sehingga terjadi kenapa perempuan sering merasa bahwa laki-laki itu tidak peka. Dan begitu pula sebaliknya, laki-laki merasa bahwa perempuan itu terlalu sensitif. Di sini aku akan mengulas perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara psikologis dan juga secara genetika. Dan ini diambil dari buku Why Men Don't Listen and Women Cannot Read Maps yang ditulis oleh Alan dan Barbara Pease. Yang pertama, perempuan lebih peka dibandingkan laki-laki. Perempuan bisa melihat dengan jelas saat orang lain merasa sedih, marah, kecewa, dan lain sebagainya, tanpa harus melihat bukti secara fisik. Tapi sebaliknya, laki-laki harus melihat bukti secara fisik terlebih dahulu, seperti tangisan, gertakan meja, atau tamparan di pipi untuk mengetahui bahwa orang tersebut marah, sedih, ataupun merasakan emosi-emosi yang lainnya. Bukan tanpa alasan kenapa perbedaan ini bisa terjadi. Karena secara penelitian telah diteliti oleh seorang ahli neuropsikologi Profesor Ruben Gur Universitas Pennsylvania dengan menggunakan otak scan, memperlihatkan bahwa dalam kondisi beristirahat 70% kegiatan otak untuk menyerap informasi terhenti. Sedangkan perempuan dalam kondisi yang sama 90% terus-menerus menyerap informasi dari sekitarnya. Dengan alasan tersebut, sehingga perempuan lebih mudah untuk melihat situasi yang ada di sekitarnya seperti perasaan terluka, marah, tertekan, dan lain sebagainya. 2. Ketajaman mata. Dalam hal ketajaman mata, perempuan memiliki kemampuan mata yang lebih tajam dibandingkan laki-laki. Pernah nggak sih kalian ngalamin ketika sedang memilih baju misalnya, terus perempuan bilang, ini loh warnanya hijau toska, terus ini warnanya putih tulang, terus yang ini warnanya merah marun. Tapi bagi laki-laki, warna merah itu ya merah aja. Nggak ada merah marun, merah bata, dan lain sebagainya. Tidak ada putih tulang, tidak ada putih kekuning-kuningan. Tapi bagi laki-laki warna putih juga putih aja. Terus
warna hijau juga hijau aja, nggak ada hijau toska, nggak ada hijau emerald, dan lain sebagainya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini disebabkan karena perempuan memiliki 2 buah kromosom X yang memungkinkan memiliki jumlah kerucut lebih banyak di retina mata, sehingga perempuan lebih detil dalam mencerna sebuah warna. 3. Jangkauan penglihatan. Dalam hal jangkauan penglihatan, ternyata perempuan bisa menjangkau penglihatannya lebih lebar dibandingkan laki-laki. Dan ini masih ada hubungannya dengan jumlah kerucut yang lebih banyak di retina mata perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Jangkauan penglihatan perempuan bisa mencapai 180 derajat dan bahkan dia bisa melihat sisi kanan dan sisi kiri. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat di gambar berikut ini. Sedangkan laki-laki cenderung hanya bisa melihat apa yang ada di depan saja. Dan untuk lebih jelasnya bisa lihat di gambar seperti ini. Dan ini membawa keuntungan bagi perempuan karena perempuan bisa dengan mudah untuk flirting atau main mata dengan laki-laki lain tanpa diketahui oleh pasangannya. Tapi sebaliknya, laki-laki lebih sering tertangkap basah saat sedang main mata atau flirting dengan perempuan yang lainnya. Jadi kalau misalnya diibaratkan dengan gerakan mata nih ya, perempuan bisa main mata hanya dengan melirik seperti ini, tapi laki-laki cenderung menolehkan pandangannya untuk melihat perempuan yang lainnya. Yang keempat, laki-laki sulit berbohong dengan tatap muka. Kemampuan otak perempuan lebih cepat dan lebih mudah untuk menangkap dan mengolah informasi baik lisan maupun non-lisan, dan suara, ekspresi, juga mimik muka. Tapi sebaliknya, laki-laki tidak peka terhadap hal tersebut. Sehingga ketika laki-laki akan berbohong, dia cenderung untuk melakukannya lewat telepon, lewat chat, dan menghindari tatap muka. Karena laki-laki akan kesulitan untuk menyembunyikan ekspresi dan juga mimik muka di depan perempuan. Sebaliknya, perempuan cenderung lebih mudah untuk memanipulasi ekspresi, memanipulasi suara, dan juga memanipulasi mimik wajah agar tidak ketahuan kalau dia berbohong walaupun saat tatap muka. Ini kenapa yang menjelaskan kenapa laki-laki cenderung lebih mudah ketahuan saat dia selingkuh dan sebaliknya perempuan jarang ketahuan saat dia selingkuh. 5. Kode. Laki-laki cenderung tidak peka ketika perempuan lagi ngambek. Makanya waktu laki-laki tanya, "Kamu kenapa?" Terus perempuan jawabnya, "Gak apa-apa." Itu bukan berarti perempuan memang benar-benar tidak apa-apa. Tapi laki-laki cenderung menganggapnya bahwa memang dia sedang tidak ada apa-apa. Laki-laki kadang tidak bisa membaca dari cara perempuan lain berbicara, atau nada yang manja, atau bahkan saat perempuan lain menggodanya, dia nggak peka. Dan itu yang bisa menyebabkan seorang perempuan merasa marah, karena perempuan lebih sensitif dan lebih mudah untuk melihat tanda pertanda itu semua. Itu disebabkan karena otak laki-laki tidak dilengkapi bagian untuk mendengar dan melihat secara mendetail. 6. Peka terhadap sentuhan. Saat sedang kena masalah atau saat berada di bawah tekanan, laki-laki cenderung untuk menarik diri dari lingkungannya dan tidak ingin disentuh. Tapi sebaliknya, perempuan membutuhkan sentuhan yang tepat. Jadi kalau misalnya ada perempuan yang sedang bermasalah dan dia mengatakan, "Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku." Itu bukan berarti dia tidak ingin disentuh, melainkan dia membutuhkan sentuhan yang tepat. 7. Penciuman. Dari sisi indera penciuman, perempuan dianugerahi indera penciuman yang lebih peka dibandingkan laki-laki. Jadi, perempuan dapat menilai menarik atau tidaknya laki-laki dari aromanya. Dikarenakan alasan perempuan bisa lebih mudah mengenali aroma atau feromon dari seorang laki-laki, maka tidak jarang jika di pasaran banyak parfum-parfum yang dijual untuk menarik daya tarik perempuan dan bahkan bisa membuat perempuan tergila-gila terhadap laki-laki itu. Tapi pada dasarnya, laki-laki memang diberikan kemampuan otak yang payah untuk memahami bahasa-bahasa yang tidak tersirat, tidak bisa membaca pikiran, tidak perasa, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya, kepekaan itu bisa dilatih untuk bisa semakin meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap tanda-tanda tersirat, memahami nada-nada intonasi suara, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi adalah 7 alasan perbedaan mendasar genetika yang dialami oleh laki-laki dan perempuan
Tapi sebenarnya masih banyak alasan-alasan yang lainnya, termasuk kenapa laki-laki tidak bisa mengerjakan 2 pekerjaan dalam satu waktu alias tidak bisa multitasking, kenapa laki-laki cenderung diam sedangkan perempuan cenderung lebih banyak bicara, kenapa perempuan bisa mempertimbangkan perasaan sedangkan laki-laki tidak, dan lain sebagainya. Dan aku akan membahas ini semua dalam episode-episode selanjutnya. Jangan lupa untuk terus ikuti Sosio Stalking, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share di seluruh media sosial kamu. Thank you for watching and see you.